Jauh di masa lalu, ada gema-gema cerita yang luar biasa. Cerita tentang takhta, perdagangan, dan juga keyakinan. Nah, hari ini kita akan coba telusuri lagi jejak para raja dan rakyat yang jadi pondasi peradaban besar di Nusantara. Pertanyaan ini nih yang bakal jadi panduan kita. Apa sih yang bikin sebuah peradaban itu jadi hebat? Apa karena kekuatan rajanya yang mutlak? Atau karena kekayaan dari perdagangannya? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang ada di jiwa masyarakatnya? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pilar pertamanya ya, kekuasaan. Tapi ini bukan sekedar kekuasaan politik biasa loh, ini adalah kekuasaan yang dipercaya datangnya langsung dari langit. Nah, ini dia, kuncinya, konsep Dewa Raja. Coba deh bayangin, gimana rasanya hidup di bawah seorang pemimpin yang setiap omongannya itu bukan cuma hukum negara, tapi juga titah suci. Konsep ini kan artinya memusatkan kekuatan yang, wah gak terbayangkan, ke satu orang aja, sang wakil dewa di dunia. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Satu keputusan dari istana itu bukan cuma soal ganti kebijakan, tapi bisa jadi soal hidup atau mati, makmur atau lapar, buat jutaan orang. Itulah arti kekuasaan absolut yang sesungguhnya. Tapi tunggu dulu, ini poin penting banget. Ternyata punya otoritas spiritual aja itu nggak cukup. Buat mempertahankan tahta dan apalagi memperluas wilayah, perlu dua hal lagi. Ambisi yang membara dan kekuatan militer yang nggak ada tandingannya. Dan kalau kita cari contoh paling epik soal ini, ya jelas Sumpah Palapa dari Mahapatih Gajah Mada. Ini bukan sekedar janji biasa loh, ini adalah sebuah deklarasi ambisi raksasa buat menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu bendera. Dan itu diwujudkan lewat apa? Ya lewat armada laut dan pasukan darat yang luar biasa kuat. Oke, dari kekuasaan, sekarang kita pindah ke mesin penggerak peradaban ini, ekonominya. Soalnya, di balik kekuatan militer yang hebat itu, pasti ada denyut nadi perdagangan yang bikin semuanya tetap hidup dan berjalan. Penting banget nih buat diingat, kerajaan-kerajaan kayak Sriwijaya itu nggak berdiri sendirian di antah berantah. Mereka itu pusat maritim global, semacam jembatan super sibuk yang menghubungkan para pedagang dan peradaban dari timur dan barat. Terus, apa sih yang mereka cari sampai rela berlayar ribuan mil jauhnya? Jawabannya, ya harta karun Nusantara. Coba bayangin deh, aroma rempah-rempah yang waktu itu harganya bisa lebih mahal dari emas. Belum lagi kilau emasnya sendiri, kelembutan kain-kain tekstil, dan keindahan keramik yang bikin pedagang dari India, Arab, sampai Tiongkok semuanya datang ke sini. Oke, kita udah bahas soal kekuasaan dan kekayaan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam lagi ke jiwanya peradaban ini, yaitu ekspresi budaya, spiritualitas, dan tatanan masyarakatnya. Coba deh kita lihat dua bukti abadi ini. Kekuasaan dan kekayaan yang tadi kita bahas itu nggak cuma jadi cerita, tapi benar-benar diwujudkan jadi batu. Ada Borobudur yang kayak sebuah mandala kosmik raksasa. Dan di sisi lain ada Prambanan dengan menara-menaranya yang anggun dan menceritakan epos Hindu. Dua-duanya ini adalah monumen yang jadi bukti betapa hebatnya teknologi, seni, dan dalamnya spiritualitas zaman itu. Soal keyakinan di Nusantara juga nggak statis, tapi terus berevolusi. Mulai dari kepercayaan lokal kayak animisme dan dinamisme, terus berkembang pesat pas datang pengaruh Hindu-Buddha yang melahirkan kerajaan-kerajaan besar, sampai akhirnya muncul kesultanan-kesultanan Islam. Setiap lapisan keyakinan ini uniknya membentuk masyarakat dengan caranya sendiri. Di dalam kerajaan-kerajaan ini, masyarakatnya itu hidup dalam tatanan yang sangat terstruktur. Tapi yang luar biasa, perbedaan kelas sosial ini tuh bisa disatukan oleh budaya yang kaya banget. Lewat sastra, pertunjukan wayang, dan adat istiadat yang dijunjung tinggi, mereka semua menemukan sebuah identitas bersama. Nah, inilah yang jadi perekat sosial yang super kuat. Jadi setelah kita lihat semua pilar ini, apa yang tersisa sekarang? Apa semua ini cuma jadi reruntuhan batu dan dongeng lama? Tentu aja enggak. Api dari masa lalu itu nggak pernah bener-bener padam. Coba deh kita perhatikan, gimana nilai-nilai kuno itu bertransformasi dan masih relevan banget sampai sekarang. Kepemimpinan yang adil jadi dasar prinsip keadilan sosial. Kesetiaan berevolusi jadi semangat persatuan dan solidaritas nasional. Dan kehormatan jadi pondasi buat menjaga martabat bangsa. Gema dari masa lalu itu masih sangat terasa sampai hari ini kan? Jadi, poin paling pentingnya tuh begini. Sejarah ini bukan sesuatu yang mati dan terkubur di masa lalu. Ia hidup. Ia membentuk cara kita berpikir, cara kita berinteraksi, dan bahkan jadi bagian dari DNA identitas kita sebagai sebuah bangsa.
Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua warisan agung ini, entah itu semangat kepemimpinan, persatuan, atau daya juang, kira-kira api yang mana yang masih menyala paling terang di dalam diri Anda? Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.